Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifdatul Iksan. Saya dari MPI B1 NIM 20 153 1366. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Dr. Amiruddin SPD MPDI, yaitu materi filsafat idealisme. Yaitu idealisme adalah definisi idealisme. Kata idealisme dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari artinya dalam bahasa sehari-hari. Secara umumnya, kata idealisme berarti satu orang yang menerima ukuran moral yang tinggi, etika dan agama, menghayati. Dua, orang yang dapat melukiskan dan mengajurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Tiap pembaharuan sosial adalah seorang idealisme dalam arti kedua ini, karena menyongkongkan yang belum ada. Mereka yang berusaha mencapai pendamaian yang abadi atau pemusnahan kemiskinan juga dalam dinamakan idealisme sebagai pujian atau olok-olok. Seorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang orang tidak mungkin dicapai, atau seorang yang menganggap sepi fakta-fakta kondisi suatu situasi. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda materi dan kekuatan. Idealisme mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin yang harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme atau kekuatan saja. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaan dunia. Difahami, ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum, filsafat, dan kesadaran. Mencari kehidupan yang baik bukan satuan yang terasing atau tidak real. Sosiologi kaum idealisme menekankan kesatuan organisasi dari proses dunia, keseluruhan dan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan kecuali dengan menggunakan abstraksi yang membahayakan, yakni memusnahkan perhatian terhadap aspek-aspek tertentu dari benda lain yang sama pentingnya. Yang kedua, jenis-jenis idealisme. Sejarah idealisme adalah berbelit-belit karena istilah idealisme itu cukup luas untuk mencakup bermacam-macam teori yang berlainan meskipun berkaitan. Ada ahli-ahli filsafat yang mengungkapkan istilah tersebut dalam arti luas sehingga mencakup semua filsafat yang mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan spiritual non-material menentukan proses alam. Dengan cara ini, filsafat idealisme menekankan filsafat naturalis yang menganggap kekuatan-kekuatan tersebut timbul pada suatu tahap. A. Idealisme subjektif. Jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme
jenis ini sangat tidak dapat dipertahankan karena paling banyak mendapatkan tantangan. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan profesinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman, benda-benda seperti bangunan dan pohon-pohon itu ada, tetapi hanya ada dalam akal. Seorang idealisme tidak mengingkari adanya dinamakan alam, yakni real. Permasalahan adalah bukan pada adanya benda-benda itu, akan tetapi bagaimana alam diinterpretasikan. Alam tidak terdiri sendiri, bebas dari yang mengetahuinya. Idealisme subjektif diwakili oleh George Berkeley 1685-1753, seorang filosof dari India yang suka menamakan filsafat dengan imperatiliasme. Jika dikatakan bahwa benda-benda itu ada ketika benda itu tidak terlihat, dan jika percaya kepada wujud yang terdiri di dunia luar. Walaupun idealisme baru dipakai pada waktu yang belum lama untuk menunjukkan suatu aliran filsafat, akan tetapi permulaan pemikiran idealisme dalam peradaban barat biasanya dikaitkan kepada Platon 127 sampai 347 SM. Selanjutnya B. Realisme. Definisi realisme adalah filsafat barat yang berpengaruh pada akhirnya abad ke-19 dengan masuki abad ke-20. Realisme muncul khususnya di Inggris, Amerika. Real berarti ada, aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda atau kejadian-kejadian sesungguhnya. Hubungannya kepercayaan yang belum dicoba kebenaran. Seorang realisme bangsa Inggris, John Marshall, mengatakan kita tidak dapat melepaskan diri dari fakta bahwa terdapat antara benda dan ide. Sering menunjukkan objek-objek. Dengan begitu indera itu menjelaskan kepada kita watak dari luar lebih jauh. Kelompok idealisme. Pengaruh Aquinas condong untuk mengaktifkan pengaruh Platon. Thomas Aquinas 1224 sampai 1274. Tentang kursi tersebut, kelompok neorealisme mengatakan bahwa samping keyakinan pokok itu, tidak dapat suatu filsafat hidup yang memandai atau suatu jawaban yang tentang pernyataan mengenai sosial, akal, kemerdekaan, maksud yang baik. Filsafat yang lengkap dari aliran neo-realisme. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.